Saya Hatria Hamta SPD, guru UPTD SDN 67 Baru, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Baru. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi baik, saya di sini sudah bersama Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 56 Baru. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, baik Bu, di sini saya akan meminta waktunya kepada Ibu untuk melakukan wawancara dalam hal bagaimana di sini Ibu sebagai kepala sekolah tentunya memiliki banyak pengalaman terkait bagaimana Ibu mengambil suatu keputusan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan di dalam internal sekolah ini. Ya, baik Bu, kita mulai saja wawancara kita pada kali ini. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah di UPTD SDN 56 Baru, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan moral? Terima kasih banyak atas kedatangannya di sekolah kami ini untuk melakukan sebuah wawancara terkait dengan kepemimpinan pembelajaran dalam hal pengambilan keputusan oleh seorang kepala sekolah. Baik, menurut yang saya lakukan di sekolah saya ini di UPTD SDN 56 Baru, itu di dalam hal menjalankan operasional pembelajaran di sekolah itu tidak terlepas dari kasus-kasus yang dialami oleh seorang kepala sekolah di dalam hal mengambil keputusan berkaitan dengan guru-gurunya. Nah, yang pertama saya lakukan di situ adalah mengidentifikasi masalahnya, sejauh mana masalah itu mempengaruhi pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru, atau dengan kata lain bahwa seorang guru itu mengalami sebuah dilema, persoalan yang berkaitan dengan etika yang berlawanan dengan sekolah atau orang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, seorang atasan itu wajib hukumnya untuk mengidentifikasi, mencari informasi-informasi sekaitan dengan masalah tersebut, termasuk dari pihak sekolah itu sendiri. Bahkan itu bisa dimintai informasinya dari murid atau siswa, bukan hanya dari guru saja. Nah, setelah itu kita sudah bisa mengetahui tingkat kesulitan yang dialami atau berat atau ringan itu masalah yang harus kita putuskan nantinya. Jadi seorang kepala sekolah itu harus mengidentifikasi dulu berat atau tidak masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Ya, baik Bu. Jadi tentunya langkah pertama yang Ibu lakukan itu adalah mengidentifikasi permasalahan yang pertama, kemudian melibatkan beberapa stakeholder yang ada di sekolah. Ya, selanjutnya Bu, dari pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini sebuah juga sebenarnya dilema yang dihadapi oleh seorang atasan yang ingin mengambil keputusan di mana ada dua permasalahan yang dianggap seimbang misalnya, artinya benar-benar. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah memutuskan salah satunya di dalamnya di situ dengan jalan melibatkan semua, ya, termasuk yang pihaknya itu yang terlibat itu yang dua orang, kemudian warga sekolah yang lain, dan kalau memang perlu itu dilibatkan komite atau masyarakat atau tokoh masyarakat yang memang berhubungan dengan kasus itu.
bahkan bisa dilibatkan oleh atasan yang di atasnya kepala sekolah ya kalau memang itu diperlukan, tergantung nanti berat ringannya itu masalah. Tetapi kalau misalnya ini ada dua, ini menjadi dilema sebenarnya. Jadi bagaimana menentukan ini, maka itulah perlu pertimbangan dari beberapa pihak ya sebelum memutuskan ini di kepala sekolah. Saya kira seperti itu karena ini memang berat untuk memutuskan. Ya. Jadi ibu dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya itu melibatkan, yang pertama itu melibatkan warga sekolah dan komite, dan ibu juga di sini tadi sudah menjelaskan itu dengan mengumpulkan beberapa dulu fakta-fakta yang terkait dari permasalahan tersebut. Ya, bagus Bu. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Nah, kalau prosedurnya itu pertama saya panggil, ya saya panggil artinya secara moral itu untuk mengetahui dulu ini kasusnya ini yang bersangkutan. Itu pertama dulu harus dipanggil di ruangan berduaan saja untuk mendengarkan fakta sebenarnya ya minimal seperti itu. Nah yang setelah itu kepala sekolah sudah bisa memetakan bahwa seperti ini masalah yang dihadapi atau yang dilakukan seorang guru. Langkah selanjutnya itu prosedurnya itu adalah memanggil kembali itu beberapa pihak yang bisa membantu kita di dalam pengambilan keputusan itu, termasuk guru. Ya, itu prosedurnya. Nah, yang berikutnya itu dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, tidak memihak kepada siapa-siapa, secara objektif, tidak subjektif memutuskan. Saya kira itu yang paling artinya menguntungkan baik si korban itu sendiri maupun kepala sekolah tidak merasa bersalah dengan keputusan yang telah diputuskan. Ya. Jadi baik Bu, tadi Ibu sudah menyampaikan. Jadi yang pertama itu mengumpulkan fakta yang terjadi dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya dari permasalahan, kemudian membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan tersebut. Ya, baik Bu, luar biasa Bu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal yang efektif dalam hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya yang paling efektif itu sebenarnya adalah jangan dilibatkan dulu yang menjadi masalahnya ini, tetapi libatkanlah guru untuk membantu kita menetapkan sebuah keputusan. Ya, jadi yang efektif itu seperti itu, langsung tidak usah diberikan tenggang waktu, ya tidak usah dijadwal bahwa kalau misalnya ada kasus seperti ini jangan dulu nanti hari ini baru kita bahas. Tidak seperti itu, jadwalnya tidak seperti itu, tetapi ada semacam forum yang memang disediakan untuk kasus-kasus seperti ini supaya guru merasa terbuka dan tidak merasa malu. Jadi Ibu tentunya menelaah siapa-siapa yang terlibat dan kemudian melihat apakah permasalahan ini bersifat urgent atau mendesak. Ya, seperti itu Bu Dik. Ya, jadi selanjutnya Bu, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau tantangan yang saya hadapi itu di dalam pengambilan keputusan, yang pertama tentunya adalah perasaan ini memutuskan, misalnya yang merasa berat untuk diputuskan tetapi harus diputuskan. Itu. Yang kedua adalah kesulitannya itu adalah bagaimana ini nanti si yang diberikan keputusan itu, apakah dia itu tidak merasa terkucilkan
tidak merasa malu dan bahkan tidak merasa ada semacam kemarahan atau dendam kepada kepala sekolahnya itu. Jadi ada semacam istilahnya beban moral yang dipikul oleh kepala sekolah. Nah, itu harus diputuskan, baik atau buruk harus tetap diputuskan. Ya. Jadi di sini Ibu tantangannya itu memiliki beberapa pertimbangan yang harus Ibu ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah di sini Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah itu, saya sebenarnya tidak menerapkan itu yang jadwal, karena saya langsung menindaki saat itu, apalagi kalau masalah yang perlu diputuskan saat itu, tidak usah diberikan tenggang waktu nanti. Itu tadi yang terlebih dahulu saya katakan bahwa tidak perlu dijadwal. Saya tidak punya jadwal seperti itu bahwa nanti minggu kesekian atau hari ini atau hari apa kita laksanakan ini pembenahan seperti ini, tidak. Tetapi dilihat akar masalahnya apa yang dihadapi, harus ditindaki pada saat itu. Kalau memang itu tidak, bisa juga nanti di komunitas belajar yang sudah kami bentuk itu, bisa di situ nanti kita selipkan pembicaraan di dalamnya, dalam komunitas belajar itu. Tetapi kalau menurut saya itu, saya lebih memihak ke langsung menuntaskan supaya ini tidak merembet kemana-mana. Artinya tidak terbengkalai pembelajarannya karena belum adanya tindakan yang diambil oleh seorang guru, karena belum ada keputusan seperti itu. Jadi dalam hal ini Ibu langsung menyelesaikan, jadi tidak memiliki jadwal khusus, yang mana di sini Ibu tetap mempertimbangkan dan menyelaraskan kasus-kasus dilema etika yang ada. Ya, baik Bu, luar biasa sekali Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, saya sebagai kepala sekolah ini harus memiliki layanan yang membantu seorang guru menyambungkan antara guru dengan kepala sekolah. Salah satunya itu adalah teman sejawatnya. Saya bisa mengambil mendapatkan informasi dari teman sejawatnya, dan teman sejawatnya itu karena ini terjadi sebenarnya di sekolah saya, bukan yang bersangkutan melapor ke saya, tetapi temannya ini ada seperti ini, perlu barangkali ditindaki. Ini sudah ada masukan ini yang sebenarnya harus kepala sekolah untuk memutuskan. Jadi ada guru yang memang di situ bolehlah dikatakan intel, tapi dalam kepolisian itu. Tapi kalau di sekolah itu mungkin ada semacam penyambung tangan dari kepala sekolah bagaimana mendapatkan informasi yang faktual, karena kalau dari yang bersangkutan itu tidak 100%. Saya kira seperti itu. Jadi bentuk-bentuk layanan seperti ini yang bisa membantu saya di dalam mengetahui dari sekian banyak warga di sekolah yang pastinya itu tidak sama satu dengan yang lain. Jadi tentunya di sini Ibu kembali melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan dalam mengambil suatu keputusan sebagai pemimpin. Ya, bagus Bu. Pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama, pembelajaran yang saya ambil yang pertama adalah
seorang kepala sekolah itu harus mengetahui semua ya masalah yang ada di sekolah itu, bukan hanya guru tapi siswa juga. Itu permasalahan. Jadi bagaimana tekniknya seorang kepala sekolah mendapatkan informasi ini ya. Yang kedua, pembelajaran yang saya ambil bahwa sebuah permasalahan itu harus betul dituntaskan pada saat itu, jangan merembet kemana-mana sebelum dituntaskan. Jadi harus pada saat itu pembelajaran tidak usah ditunda-tunda ya, harus dituntaskan pada saat itu. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang bisa saya ambil bahwa di dalam mengambil keputusan itu alangkah bagusnya kalau banyak yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu. Artinya bahwa baik buruknya keputusan hasilnya, karena keputusan itu selalu baik sebenarnya, tetapi pada dampaknya nanti belum tentu baik. Nah, kalaupun ada dampak yang terjadi dari keputusan yang kita ambil ini, kepala sekolah merasa tidak bersalah sendiri karena ada beberapa yang ikut mengambil keputusan, bukan memberikan keputusan tetapi memberikan semacam kemudahan represi bagi kepala sekolah untuk memutuskan. Jadi ada semacam terlepas dari beban moral. Luar biasa sekali Bu, alhamdulillah. Jadi Ibu sebagai pemimpin di UPTD SDN 56 Baru di sini luar biasa sekali Bu. Sebagaimana di sini saya juga mendapatkan beberapa pembelajaran dan pemahaman yang lebih banyak lagi terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan wawancara di lain waktu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasria Hamsa SPD, guru UPTD SDN 67 Baru, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Baru. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah UPTD SDN 69 Baru, Ibu Adriana SPD MPD, selaku Kepala Sekolah UPTD SDN 69 Baru. Baik Bu, selamat pagi Ibu Adriana. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini Bu, saya ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang mana tentunya Ibu di sini sebagai pemimpin di UPTD SDN 67 Baru ini tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan di sekolah Ibu. Jadi saya akan meminta sedikit keterangan dari Ibu sebagai pemimpin atau kepala sekolah di UPTD SDN 69 Baru. Ya, baik Bu, kita mulai saja pada pertanyaan yang pertama. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Ransa. Di sini saya melihat bahwa kasus dilema etika ini atau kadang kita katakan dengan benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang pertama yaitu pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral atau benar melawan salah
yaitu situasi atau keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Jadi tentunya langkah pertama mengidentifikasi permasalahan pertama ya Bu ya. Ya baik Bu, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang pertama, sebelum mengambil keputusan tersebut dalam kasus dilema etika terlebih dahulu yang dilakukan, yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian yang kedua siapa-siapa yang terlibat, kemudian selanjutnya menganalisis benar salahnya, lalu membuat alternatif solusi, kemudian dilanjutkan dengan membuat keputusan, dan yang terakhir lihat lagi keputusannya, artinya direfleksi begitu. Ya, kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar salahnya, lalu membuat semacam alternatif, kemudian dilanjutkan dengan membuat keputusan, dan yang terakhir lihat lagi keputusannya, sama dia direfleksi. Iya, bagus Bu. Ya baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik, hal-hal efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika itu adalah dengan menelaah siapa-siapa yang akan terlibat, kemudian melihat sifatnya yang urgen atau yang mendesak, tindakannya dan tidaknya ya. Kemudian kasus dilema etika tersebut dengan mengambil alternatif solusi. Baik, jadi dengan mengambil salah satunya itu dengan alternatif solusi dari permasalahan itu Bu ya. Ya baik, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika itu misalnya masalah tersebut mempunyai nilai yang sama, artinya sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan, juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, kemudian adanya peraturan yang harus dipenuhi seperti itu. Kemudian tak kalah pentingnya itu yang adalah nilai rasa yang harus diutamakan, itu yang paling utama, nilai rasa. Ya, baik Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, dalam pengambilan keputusan dilema etika sebenarnya kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi tetap ada tata kelola dengan cara menganalisa, kemudian mempertimbangkan, lalu memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Baik. Ya, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah seperti orang-orang yang terlibat, adalah orang-orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Seperti Baik Bu. Ya, jadi pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
pembelajaran yang bisa diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Yang pertama itu, sebelum mengambil keputusan pada kasus dilema etika, yaitu kita harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada. Kemudian banyak-banyak memberikan pertimbangan-pertimbangan setiap keputusan yang pastinya tidak mungkin membuat puas pada semua pihak yang terlibat. Kemudian pastinya akan ada pihak yang tidak terpuaskan atas keputusan kita ini. Kemudian semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah diterapkan. Iya, baik Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu, sangat menginspirasi sekali poin-poin yang telah disampaikan oleh Ibu. Dan tentunya di sini juga saya mendapatkan banyak pemahaman dan wawasan dari pengambilan keputusan Ibu sebagai Kepala UPTD SDN 69 Baru. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, telah meluangkan waktu kepada saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.